Kita semua terlahir sebagai makhluk rapuh, terlemah di antara keluarga mamalia. Sebagai perbandingan, bayi gajah hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mampu berjalan, bayi kucing 2 minggu, sedangkan bayi manusia butuh 2 tahun. Sebegitu rentannya, sampai membutuhkan bantuan dan perlindungan orang lain, yaitu kedua orang tua kita untuk mampu berdiri sendiri menghadapi dunia. Di masa lalu sebelum keberadaan vaksin, suatu zat sintetik pelatih sistem imun, rata-rata kematian didominasi oleh bayi dan anak di bawah 12 tahun yang mana sistem imunnya belum berkembang sempurna. Harapan hidup manusia yang rendah, kurang dari 35 tahun, disumbang oleh kematian anak dan bayi. Kerentanan ini hanya bisa diatasi oleh kerjasama berbagai pihak di antaranya orang tua, dan lingkungan di mana anak-anak bertumbuh kembang. Dan kerjasama membutuhkan komunikasi dan keterbukaan. Di awal kehidupan seorang manusia, hanya tangisan yang bisa kita ungkapkan untuk berkomunikasi dengan orang di sekitar. Bayi manusia tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apapun. Kita membutuhkan waktu untuk menyerap dan mengolah informasi sehingga mampu berbahasa. Bahasa perasaanlah yang pertama kali manusia kembangkan, dan karena hal inilah, para wanita, para calon ibu, lebih sensitif secara emosi dibandingkan pria. Tanpa sensitivitas perasaan, seorang ibu tidak akan peka dengan kebutuhan bayinya. Kemampuan mengekspresikan perasaan, pikiran juga sensitivitas emosi sangat penting dalam kehidupan. Dengan berkomunikasi memungkinkan interaksi, dengan berinteraksi dan kolaborasi, peluang bertahan hidup semakin besar. Di zaman sebelum revolusi industri, hampir semua pekerjaan membutuhkan kolaborasi dengan banyak kelompok. Sebelum ditemukan mesin traktor, ratusan orang pekerja dibutuhkan untuk mengolah sawah, menanam padi dan memanen hasilnya. Makanan pokok yang kita butuhkan untuk bertahan hidup bergantung pada kerjasama banyak orang. Selama ratusan ribu tahun, kita terlatih dan terbiasa menghindari situasi yang membuat kemungkinan bertahan hidup kita mengecil. Kebiasaan berubah menjadi budaya, lama-kelamaan budaya yang dipelihara oleh tradisi ribuan tahun berubah menjadi algoritma, atau instruksi yang tertulis dalam kode gen kita. Manusia adalah spesies sosial yang secara alami hidup bersama dalam kelompok, yang terikat secara emosional. Jadi nenek moyang kita merasa tidak enak hati ketika ditolak oleh teman atau keluarga, akan berusaha menghindari kejadian seperti itu. Mereka akan menjadi anggota kelompok yang lebih baik, dalam arti disukai lingkaran keluarga dan pertemanan, sehingga lebih mungkin bertahan hidup, dan mewariskan kapasitas rasa sakit emosional kepada keturunan mereka. Ketika ada yang tidak beres, rasa sakit emosional atau sakit hati yang diderita dapat bertindak sebagai peringatan. Kode gen dalam DNA memberi instruksi, berdasarkan sejarah nenek moyangmu, jika bertindak dan berkata-kata kurang menyenangkan, maka nanti dijauhi orang, dan peluang bertahan hidup akan berkurang. Mungkin tidak mengherankan bahwa mekanisme yang mendasari rasa sakit emosional terkait erat dengan mekanisme nyeri fisik. Jika organ atau jaringan kita terluka, maka sel saraf akan mengirimkannya ke otak, dan otak kita akan memberi sinyal rasa sakit. Misalnya, penolakan sosial dan kesedihan memiliki efek yang terlihat di korteks cingulate anterior otak, yang juga terlibat dalam rasa sakit fisik, dan kedua jenis rasa sakit tersebut memengaruhi jantung dan sistem hormonal. Dengan kata lain, penolakan sosial dan kesedihan diinterpretasikan otak sebagai tindakan yang akan mengurangi kemungkinan bertahan hidup, dan otak mengirim sinyal rasa sakit, yang merupakan bentuk peringatan. Tidak hanya yang terkait dengan masalah interaksi sosial, ketidakteraturan dan ketidakpastian, akan diinterpretasikan otak sebagai bahaya yang menimbulkan tekanan psikis, karena kita terbiasa hidup dalam ritme yang teratur, pasti, mudah ditebak dan tanpa gejolak. Kedamaian adalah suatu kondisi di mana otak menerjemahkan itu sebagai situasi di mana peluang bertahan hidup lebih tinggi dibanding kekacauan. Namun, mekanisme yang kita kembangkan untuk bertahan hidup, seperti sensitivitas emosi, pada suatu titik bisa merugikan diri kita sendiri. Hidup adalah trade-off, zero-sum game, obat menyembuhkan, tapi ada efek sampingnya jika dikonsumsi berlebihan.
Demikian pula dengan kemampuan merasakan emosi, wanita yang memiliki sensitivitas perasaan yang kuat, cenderung mengalami depresi lebih tinggi daripada pria. Beberapa faktor mempengaruhi, termasuk terlalu membawa perasaan dalam menghadapi masalah. Depresi adalah suatu kondisi gangguan mental, di mana kita tidak mampu mengelola kesedihan yang terus-menerus berkelanjutan, lebih dari 2 minggu menurut indikator WHO, sehingga pada kasus berat, hipokampus, bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori menyusut, yang mengakibatkan kehilangan kesenangan, atau minat dalam aktivitas. Konsentrasi yang buruk, perasaan bersalah yang berlebihan, atau harga diri yang rendah, keputusasaan tentang masa depan, pikiran tentang kematian atau bunuh diri, gangguan tidur, perubahan nafsu makan atau berat badan, dan merasa sangat lelah, meski tanpa aktivitas fisik. Tiada seorang pun di dunia ini yang meminta untuk dilahirkan, baik itu kamu, orang tuamu, nenek moyangmu dan seluruh umat manusia. Rasa sakit emosional berlaku bagi semua orang, hampir dari setiap kita mengalaminya, dan kita tidak bisa menghindarinya, sebagai resiko dari pilihan kita untuk hidup. Hanya psikopat dan orang mati yang tidak merasakan emosi. Sebanyak apapun yang kita lakukan untuk meraih kebahagiaan, selama kita hidup, masalah akan selalu muncul. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus membuat diri tahan guncangan, dan anti rapuh. Jangan cari kebahagiaan, jadilah anti-fragile. Secara alami, tubuh kita sudah mengembangkan mekanisme anti rapuh, yaitu sistem kekebalan tubuh. Sistem imunitas adalah salah satu contoh mekanisme pertahanan anti rapuh, yang telah makhluk hidup kembangkan selama berjuta tahun, untuk melindungi diri dari invasi makhluk asing. Ada aksi, ada reaksi, alih-alih reaksinya bersifat negatif, tekanan yang diakibatkan pihak luar, disintesis menjadi pertahanan dan kekuatan diri. Sejatinya kita semua terlahir kuat, dalam proses pembuatan kita, ratusan juta sperma dikalahkan, tetapi karena latar belakang hidup keluarga dan finansial juga riwayat nenek moyang kita yang berbeda. Ambang batas kemampuan untuk menahan beban mental pun berbeda-beda setiap orang. Ada yang menghadapi masalah ringan, misalnya tugas sekolah atau kuliah, sudah merasa stres, tetapi bagi individu lain, itu dianggap biasa dan tidak menimbulkan tekanan psikis yang berarti. Itulah mengapa setiap individu perlu identifikasi diri, apa saja yang menyebabkan stres atau kesedihan, apakah kita termasuk golongan yang rapuh, mudah tertekan, pertengahan dan tidak ambil pusing, atau golongan anti rapuh yang mampu mengubah ketidakpastian, ketidakteraturan dan kelemahan menjadi lompatan kekuatan. Ketika kita sudah bisa mengukur ambang batas beban mental yang bisa ditolerir, pada kasus tugas kuliah, maka kita harus berlatih, mulai dari soal yang mudah dikerjakan secara kontinu. Sistem imun tidak terbentuk langsung oleh hanya satu serangan pandemik, tapi banyak serangan virus dan bakteri, secara berkala. Otot tidak mendadak berbentuk six-pack dengan latihan mengangkat barbel 100 kg sekaligus, tetapi bertahap dan rutin.